Saya Lilik Sugiarto dari salah satu pelaku usaha pedagang di Puncak Sosok. Saya Pak Yanto, kalau di sini akrab dipanggil Pak Koyun. Nama kula Pak Slamet Sudarmanto, yuswa 61. Nama saya Erwinovia, alamat saya di Jambon RT 4, Bauran, Pleret, Bantul, usia saya 24 tahun. Nama kula Indra Suryanto, alamat Jambon RT 4, Dadap Kulon, usia kula 39 tahun. Mebel, pekerjaan mebel dan mebel tukang kayu. Saya bekerja buruh itu di tempat saudara di Bengkelas. Dari sales eksekutif Columbia sampai merintis karier di supervisor sama RH retail head di Columbia. Terakhir di tahun 2018. Tuh, kalau dulu nggak ada saya cuma di rumah aja. Angen-angen kula piyambak niku riyen setengah tahun niku jualan ten Nginggil riko setengah tahun piyambak. Terus niku toyo beto piyambak, lampu beto piyambak, lampu tandon. Saya dulu disarankan untuk berjualan itu sebelum sebesar ini Puncak Sosok, memang untuk para warga yang ada di sini sama beliau Mas Rudi dan Pak Humam itu siapa yang mau berkecimpung di sini dan diseleksi untuk mau berjualan apa. Jadi yang menyarankan untuk berjualan di sini adalah beliau Rudi sama Pak Humam. Awalnya saya berjualan di Puncak Sosok sini bersama teman pengelola. Kebetulan saya yang diutus atau dikasih mandat untuk membuat stand-stand warung dan gazebo bambu. Terus awalnya kan baru dua orang yang jualan, sementara ada 4 stand warung di bawah sini. Kemudian dari situ saya disarankan untuk ikut jualan dan selanjutnya saya jualan di sini sampai sekarang ya. Waktu itu Mas Rudi, itu kan karena udah di Puncak Sosok kan di Warung Sewa Tikar. Nah kebetulan waktu itu saya baru skripsi, jadi ke kampusnya itu kan jarang gitu, dan lebih banyak di rumahnya. Jadi terus ikut di tiketing gitu. Dia terutama istilah untuk menafkahi anak istri. Kedua untuk mensejahterakan, bisa menyekolahkan anak. Terus sekarang ya daripada sebelum ada Puncak Sosok sudah agak naik ekonomi. Ya sudah signifikan, katakanlah untuk biaya hidup, untuk biaya sekolah, biaya pendidikan dan yang lain-lain sudah ya alhamdulillah mencukupi dan juga bisa menyisihkan sebagai tabungan rutin secara bulanan. Sementara cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus umum warga lah, itu ada ya perkumpulan, ada sumbangan dan lain-lain itu bisa tercukupi. Kalau untuk di tiketing itu kan kita sama teman-teman itu kan nanti di rolling gitu kan Mas. Nah gitu. Jadi nanti ada sistemnya, kalau jaga itu nanti ada per minggu itu ada ini uang. Jadi dari rata-rata gitu. Untuk perkembangan Puncak Sosok dari awal sampai saat ini itu memang ada teman-teman dari pengelola, itu nanti antaranya ada Mas Rudi dan teman-teman, sedangkan di manajemen ada Pak Umam, Pak Kris, Pak Armawan, dan lain-lain juga itu ada. Oh, itu yang mengangkat Puncak Sosok dari dulu. Pembukaan pertama dicetuskan sama beliau Rudi sebagai masa lalu ketua pemuda, dan yang sekarang sudah bisa berangkul erat sama beliau Pak Armawan sebagai lurah pada saat itu, dan juga Pak Humam dan juga Pak Koyun beserta para pelaku usaha yang berani menyetuskan saya akan melangkah lebih awal itu. Rudi Arianto kali Pak Hermawan, kali Mas Umam. Rencana-rencana itu untuk menjadi tempat wisata itu juga ada Mas Rudi, terus
Pak Zuma, Pak Hermawan, terus ngadain warga setempat, terus kerja bakti bareng-bareng seperti itu. Ya idenya itu pemuda itu ya cari proposal, ya siang malam ya kayak Mas Rudi itu naik turun cari proposal bantuan-bantuan itu, ide-ide yang musik itu kan ya istilahnya Mas Umam, Mas Barjo, Mas Rudi ya itu sudah Pak Herman itu kan dulu kan lurah di sini ya, mungkin ya istilahnya ya membantulah buat warganya biar warganya itu sejahtera, biar semua bisa merasakan nek duwe wisata dhewe iki rasane kaya ngopo. Kalau menurut saya sih yang paling berjasa memang masyarakat ya, karena kita berangkatnya bareng-bareng, kita nggak mungkin karena ini awalnya kita juga kerja bareng, jadi menurut kami tidak ada mungkin apa ya istilahnya pribadi atau individu yang paling berjasa itu enggak, karena kita sifatnya bersama ya. Tidak ada salah satu pihak ini juga nggak bisa jalan karena kita berangkatnya dari mungkin pemuda, masyarakat dan juga dari pemerintah desa. Satu di antara itu tidak ada, kita juga nggak jalan sampai saat ini seperti ini. Jadi kita menurut kami sih ini berkat kerja bareng. Jadi istilahnya kayak sapu itu kalau nggak bersatu ya nggak bisa dipakai. Mungkin kalau menurut pandangan saya sih kita melihatnya berkat kerja bareng. Semua kerja bareng Mas, kerja bareng, sinergitas semua pihak. Antara dulu pemerintah desa, saya juga bagian masyarakat juga, kemudian pemuda, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat itu tetap tidak lepas sinergitas itu. Itu, ya karena orang banyak itu mungkin doanya yang hebat mereka itu. Ya, seperti itu. Yang pertama, ya ingin pengembangan ekonomi sebenarnya. Ekonomi, kemudian kita melihat potensi yang ada di wilayah. Daerah sini kan termasuk penyumbang TKI yang cukup besar, terutama Dusun Jambon ini. Banyak sekali menjadi tenaga kerja di Malaysia, di Jepang, di Korea, sehingga mau tidak mau dia harus mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah sini seperti itu. Kemudian juga melihat potensi yang ada, termasuk yang ada di sosok ini, walaupun dulu aksesnya masih belum ada, tapi gimana caranya seperti itu. Dulu warga sini itu kebanyakan yang pertama TKI, yang kedua sebagian besar masyarakat sini sebagai buruh tani, karena kita nggak punya lahan pun mungkin bisa ditanami hanya ketika penghujan, itu pun sering gagal. Nah, itu dan juga ini yang melatar belakangi juga kita semakin ke sini pengen mengembangkan tempat ini juga karena mungkin di wilayah Puncak Sosok ataupun di daerah Jambon ini memang lokasinya di perbukitan, dan alhamdulillah dari Puncak Sosok bisa melihat view yang bisa melihat dari seluruh kota Jogja bisa dilihat. Maka dari itu potensi itu kita kembangkan, terus kita gayung bersambut dengan program yang ada di desa. Kita dari pemuda kita gerakkan, alhamdulillah satu visi juga, satu misi, dan kebetulan dari pemerintah desa juga ada program menuju ke sana, dan alhamdulillah gayung bersambut dengan pemerintah desa sampai sekarang ini. Ya, yang pertama kita tinggal di desa, kita punya modal kearifan lokal ya. Kekuatan gotong royong, kerja bakti, saling membantu, alhamdulillah masih cukup kental. Itu yang pertama menjadi modal. Kemudian yang kedua, membangun paradigma baru bahwa sebenarnya desa itu bisa menjadi potensi wisata. Itu dulu awal saya di desa itu 2008-2009 itu kita sering mengundang trainer outbound di wilayah, pendekatannya kepada generasi muda. Kemudian baru di
periode kedua itu Gayung Bersambut, pemuda semangat, merintis wisata. Tinggal kita mensupport saja untuk bareng-bareng ayo kita melangkah membentuk wisata ini seperti itu. Kendala yang kita hadapi ini sebenarnya yang pertama itu tentang SDM, karena kita juga SDM-nya itu mungkin tidak ada yang basic tentang pariwisata, kita nol tentang dunia pariwisata, dan juga rata-rata penduduk sini juga hanya lulusan SMA, dan mungkin yang kuliah tentang dunia pariwisata dan lain sebagainya juga masih minim. Yang kedua, kita kendalanya di akses, karena untuk menuju Puncak Sosok kita awalnya memang tidak ada akses sama sekali. Sama juga untuk kendala yang ketiga itu ketersediaan air, sama jaringan listrik juga tidak ada yang bisa ke Puncak Sosok ini. Tapi alhamdulillah kendala tersebut karena kita mungkin basicnya di Petukan Jambon ini karena pegunungan, mungkin kehidupan masyarakatnya keras, karena dengan kondisi seperti itu, maka alhamdulillah kita sudah terbiasa melalui kendala-kendala di kehidupan di Dusun Jambon ini, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kendala itu kita bisa atasi dengan kerja bersama, dan mungkin dengan koordinasi bersama kita satu visi satu misi untuk mewujudkan untuk pengembangan di wilayah Puncak Sosok ini. Komunikasi yang kita lakukan di Puncak Sosok ini, kita ada beberapa sub divisi ya. Mungkin ada divisi tiketing, terus di parkir, di warung, terus di manajemen musik, terus pengelola sendiri, dan alhamdulillah setiap divisi itu mempunyai kepengurusan sendiri. Tapi semuanya itu membaur dalam satu pengelola. Kita ada pengelola Puncak Sosok ini yang terdiri dari perwakilan-perwakilan dari subunit parkir, warung, terus tiketing, di musik atau entertain dan lain sebagainya, dan juga beberapa tokoh masyarakat kita libatkan sendiri. Dan untuk koordinasi ini kita ada tiap sebulan sekali, atau lebih tepatnya tiap 35 hari sekali, selapanan ini ada koordinasi bareng, di mana di situ untuk istilahnya musyawarah, evaluasi juga, dan juga untuk musyawarah ini Puncak Sosok ke depan mau seperti apa di 35 hari sekali itu ada. Untuk komunikasi dengan instansi pemerintah, dari awal kita bekerja sama, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, juga provinsi. Lewat pemerintah desa juga dari awal sudah disupport, mulai dari pendanaan juga, terus tentang produk hukumnya juga. Itu tentu produk hukum untuk legalitas tentang Puncak Sosok ada di pihak pemerintah. Dari awal kita kerjasama dan saling support. Antara terbayang dan tidak. Kadang-kadang terbayang, kadang-kadang pesimis seperti itu. Tetapi tekad itu ada. Nah itu tekad itu ada, sehingga ya saya yakin tekad ikhtiar itu ada, jalan juga ada seperti itu. Hanya itu sih, modal itu. Ya alhamdulillah nggak terbayang sama seperti Pak Rading, tapi kita koordinasi terus Mas. Jadi selain 35 hari sekali itu kita sering kumpul, maka dari situ ide-ide kita munculkan terus. Jadi kita tidak putus-putus saling tukar ide dan sebagainya. Dan untuk sampai ke sini memang kita awalnya tidak terbayang sampai sini, teman kita bekerja keras untuk mewujudkan ini demi kesejahteraan masyarakat, dan kita mau nggak mau harus berpikir jauh supaya ini lebih baik. Antara percaya nggak percaya sih Mas, tapi alhamdulillah kita. Untuk Puncak Sosok sendiri harapannya ya tetap eksis, terutama dari pengelola dan tim manajemen juga tetap solid. Ke depan Puncak Sosok harapannya makin maju, makin berkembang, dan makin terkenal gitu. Harapan untuk Puncak Sosok ini semoga ke
ke depannya bisa menjadi tempat wisata yang banyak dinikmati dan lebih meningkatkan kualitasnya. Semoga kualitasnya itu semakin terjaga seperti itu. Harapannya mudah-mudahan Puncak Sosok nggak mati lah, bisa terus, bisa anak cucu bisa merasakan juga lah itu. Perjuangan dulu di Puncak Sosok itu dulu kerja baktinya siang malam, dibarengi sama hujan, sama nggak kerja juga di luar.